Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bangka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi. Dengan saya Adven Setiadi dari UPTD SMP Negeri 1 Mendo Barat. Saya Hartati dari UPTD SMP Negeri 5 Mendo Barat. Saya Budi Sastra dari UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Ya, bagaimana kabarnya kali ini, Pak Adven? Ya, alhamdulillah kabar saya sehat, Pak Budi. Dan bagaimana kabar Pak Budi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Adven. Sebelum kita mulai kegiatan coaching kita kali ini yang akan dilakukan oleh Pak Adven, ada beberapa pertanyaan dari saya terkait dengan rubrik penilaian. Dan pertanyaan yang pertama itu sesuai dengan rubrik penilaian, di mana seorang coach dan coachingnya itu akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah masih sesuai dengan aturannya atau belum, dan bagaimana pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coaching. Dan jangan lupa Pak Adven, prinsip dari coaching diantaranya yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, akan saya mulai dari pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya, baiklah Pak Budi, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Adven. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Adven? Ya, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kompetensi yang untuk mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan ketiga Pak, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan pengembangan dan yang ingin dilakukan dalam proses coaching. Saya itu ingin coaching saya nanti menemukan langkah-langkah dan mengatasi permasalahannya atau menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, demikian dulu untuk tahap observasi ini, dan silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih, seharap bisa berjalan dengan lancar Pak Adven ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adven. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Adven? Sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan keadaan Pak Adven sendiri? Ya, saya juga dalam keadaan sehat, Bu Adven ya. Oke, baiklah Bu Adven, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Adven yang sudah hadir dari mana-mana untuk ngobrol-ngobrol santai pada hari ini. Pokoknya kita ngobrol santai saja Bu Adven ya. Oke, Bu Hartati, dengar Bu Hartati mau menceritakan sesuatu. Kira-kira apa yang mau Bu Hartati ceritakan? Ya, baik Pak Adven, dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita kepada Pak Adven terkait dengan rendahnya kreativitas yang dimiliki oleh rekan sejawat saya di sekolah dalam menerapkan pembelajaran inovatif, di mana semestinya pembelajaran inovatif di era sekarang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi dan juga minat dari peserta didik untuk menerima pembelajaran yang telah kita berikan. Baiklah Bu Hartati, dari hari ini Bu Hartati mau berdiskusi ya, berdiskusi terkait dengan rendahnya kreativitas dari guru-guru atau rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bu Hartati. Dan Bu Hartati tahu pasti ya, seperti yang Bu Hartati ceritakan tadi, bahwa kreativitas guru tentunya berpengaruh terhadap
motivasi ya, motivasi belajar murid seperti itu ya Bu Hartati. Oke, baiklah Bu Hartati, waktu kita tidak banyak ya Bu Hartati, sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Nah, kira-kira percakapan kita kali ini Bu Hartati yang apa? Ya, pastinya Pak Adven ya, dari percakapan kita pada kesempatan kali ini, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Di sini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya agar rekan sejawat yang di sekolah saya tersebut bisa memiliki kesadaran dan juga ada peningkatan dalam kreativitasnya dalam menerapkan pembelajaran empati yang pastinya nanti akan berguna sekali untuk dirinya maupun untuk peserta didik. Ada lagi Bu Hartati selain itu? Ya, saya harapkan juga dari percakapan kita kali ini saya bisa menemukan solusi-solusi atau rencana-rencana bagaimana caranya untuk memberikan pemahaman kepada rekan-rekan sejawat saya apa sih contoh-contoh pembelajaran empati itu sendiri. Jadi Bu Hartati ini ingin agar ada perubahan seperti itu ya Bu Hartati terkait dengan kreativitas yang dilakukan oleh di sekolah. Nah, Bu Hartati kira-kira Bu Hartati itu ingin agar rekan-rekan Bu Hartati itu yang ada di sekolah itu kreativitasnya itu seperti apa Bu Hartati, yang mungkin kondisi ideal seperti apa yang ingin Bu Hartati harapkan terkait dengan kreativitas rekan-rekan Bu Hartati, mungkin kreativitas dalam pembelajarannya, atau mungkin kreativitas dalam pembuatan media pembelajarannya, atau mungkin kreativitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekolah. Untuk perubahan ideal sendiri yang saya harapkan dari rekan-rekan sejawat saya itu di sini Pak ya, agar mereka itu mampu menerapkan pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, di mana seperti yang kita ketahui Pak ya, siswa-siswi atau peserta didik ini memiliki berbagai keragaman dalam proses pembelajaran, baik itu dari gaya belajarnya, kemudian dari minatnya, dari bakatnya. Jadi penting sekali bagi rekan sejawat saya ataupun guru-guru itu memiliki kemampuan bagaimana caranya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Kemudian saya berharap dalam proses pembelajaran juga nantinya akan tercipta proses atau kondisi yang aman, yang nyaman, sehingga murid itu merasa senang dalam mendapatkan pembelajaran yang sedang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi Bu Hartati ini berharap rekan-rekan Bu Hartati ini berada pada kondisi ideal di mana mereka itu mampu ya, kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Selain itu juga Bu Hartati ini ingin ya agar rekan-rekan sejawat itu bisa menciptakan pembelajaran yang nyaman bagi murid, dan pastinya tadi pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru itu seperti yang Bu Hartati ceritakan itu bisa melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid seperti itu ya. Ya, benar sekali Pak. Nah, kalau kondisi ideal seperti yang Bu Hartati ceritakan tadi ya, di mana guru-guru memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan juga bisa melaksanakan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan murid dan juga bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, kira-kira teman-teman atau rekan-rekan Bu Hartati yang ada di sekolah itu sekarang, kalau rekan 1 sampai 10 nih berada di level berapa ya Bu Hartati? Berdasarkan observasi yang saya lakukan dalam praktek ini, saya mengamati rekan-rekan sejawat di sekolah saya itu masih berada di level 5 Pak, di mana dalam level 5 ini saya lihat proses pembelajaran di kelas itu masih menggunakan metode atau model pembelajaran yang konvensional, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu belum memancing siswa untuk memberikan pendapat, juga siswa belum aktif dalam proses pembelajaran, jadi masih berada di level 5. Masih berada di level 5. Iya. Karena menurut kita Bu Hartati dan teman-teman Bu Hartati ini masih menggunakan metode-metode yang konvensional ya.
dengan kondisi rekan-rekan UAKD tadi yang masih berada di level 5 berdasarkan pengamatan observasi yang telah dilakukan oleh Bu Hartati. Kira-kira Bu Hartati ingin mengupgrade teman-teman Bu Hartati ini atau naik ke level berapa seperti itu? Untuk peningkatan sendiri Pak ya, atau upgrade dari rekan-rekan sejawat saya berharap itu ada di level 7 atau bahkan 8 Pak. 8 ya. Karena apa? Di sekolah saya tempat mengajar itu rata-rata guru-gurunya itu masih berusia muda Pak. Jadi ya masih berusia muda, sehingga diharapkan dengan usia yang muda itu masih memiliki semangat, memiliki motivasi untuk berkreativitas lebih kemudian terkait dengan bagaimana menerapkan pembelajaran yang inovatif, kemudian menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik, dan bahkan juga media pembelajaran Pak. Diharapkan mereka mampu menyediakan atau memfasilitasi peserta didik dengan media-media yang beragam untuk menarik perhatian dan juga semangat dari peserta didik dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Oke, jadi harapan Bu Hartati bahwa rekan-rekan Bu Hartati itu bisa selain melaksanakan pembelajaran yang inovatif tadi, dan juga diharapkan mereka itu bisa membuat media-media pembelajaran yang inovatif ya Bu Hartati ya, seperti itu, bervariasi seperti itu ya Bu Hartati. Jadi diharapkan nanti mereka berada di level 8 seperti itu ya. Oke. Nah Bu Hartati, apa yang kira-kira Bu Hartati bisa lakukan agar rekan-rekan Bu Hartati tadi bisa berada di level 8 seperti yang Bu Hartati harapkan tadi, sehingga mereka nanti tentunya berdasarkan cerita dari Bu Hartati tadi bisa melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kemudian juga bisa menciptakan yang nyaman dalam proses pembelajaran, dan juga bisa membuat media-media pembelajaran dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang seperti sekarang ini yang sedang ngetren ya, seperti itu Bu Hartati. Ya, mungkin ada beberapa hal Pak ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu mungkin saya akan melakukan pendampingan individu kepada rekan-rekan sejawat saya tadi. Dalam hal ini saya berharap rekan-rekan sejawat saya tadi bisa memiliki keterbukaan terkait dengan solusi yang ia hadapi dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kemudian mungkin solusi juga ketika mereka mengalami permasalahan dalam memetakan kebutuhan siswa Pak ya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, siswa-siswi di dalam kelas itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda, baik itu dari bakatnya, kemudian minatnya, dan juga bahkan gaya belajarnya. Dalam hal ini mungkin ada anak yang memiliki gaya belajar visual, kemudian audio visual, dan juga kinestetik. Oke, bagus sekali Bu Hartatinya. Jadi menurut Bu Hartati yang bisa Ibu lakukan agar teman-teman tadi berada di level 8, ya upgrade ke level 8 bisa dilakukan dengan pendampingan individu ya Bu Hartati ya. Sehingga nanti dengan pendampingan individu tersebut teman-teman tentunya bisa berubah, mengalami perubahan terkait dengan pembelajaran inovatif yang bisa mereka lakukan di sekolah, dan juga terkait dengan media-media yang bisa mereka buat seperti itu ya, buat tadi dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital yang memang saat ini sering kita gunakan ya, seperti itu Bu Hartati. Menurut Bu Hartati, teman-teman atau rekan-rekan sejawat Bu Hartati itu ingin diperlakukan seperti apa agar mereka itu bisa mengalami perubahan terkait dengan pembelajaran yang mereka lakukan di kelas, dan juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif seperti itu. Pastinya untuk perlakuan sendiri, mungkin perlakuan baik yang pertama ya, perlakuan yang baik dari seluruh warga sekolah. Dalam hal ini mungkin adanya yang pertama itu ada support atau dukungan dari kepala sekolah terkait dengan masalah yang dihadapi, kemudian mungkin juga ada dari rekan sejawat, dan bahkan mungkin ada dukungan atau support dari orang tua siswa sendiri. Sehingga dalam hal ini ketika rekan sejawat tidak memiliki dukungan atau support yang baik dari orang-orang di sekitarnya, diharapkan bisa menumbuhkan kemauan atau kesadaran dari rekan sejawat sehingga bisa tergerak untuk melakukan upgrade diri ke arah yang lebih baik. Oke, baik Bu Hartati ya. Nah,
penasaran kira-kira strategi apa yang Bu Ardhani akan lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Ya, mungkin ada beberapa hal Pak ya dalam ada beberapa hal yang bisa saya lakukan dalam hal ini. Yang pertama itu mungkin melakukan pendampingan. Pendampingan di sini yang dimaksudkan itu adalah pendampingan individu di kelas saya dan juga rekan sejawat saya bisa bertatap muka langsung. Mereka bisa menceritakan apa permasalahan yang mereka hadapi dan juga kendala-kendalanya mungkin Pak ya dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif, kemudian penggunaan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Jadi penting sekali pendampingan individu Pak. Diharapkan saling terbuka dan juga saling menemukan solusi atas permasalahan itu. Baik sekali. Yang jadi strategi yang adalah pendampingan individu ya, karena itu lebih dirasa lebih bisa melakukan perubahan terhadap rekan-rekan karena dilakukan dengan sesama kita sendiri seperti itu ya Pak Bu Ardhani ya. Nah, selain itu ada lagi tidak Bu Ardhani strategi yang ingin Bu Ardhani lakukan? Mungkin selain pendampingan individu antara saya dan rekan sejawat, ini juga bisa mengadakan pelatihan Pak. Pelatihan atau workshop yang dilakukan di sekolah, dikoordinir oleh pihak sekolah dalam meningkatkan kompetensi dari rekan sejawat saya dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Nah, dalam hal ini mungkin penting sekali bagi saya untuk berkoordinasi dan juga berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemimpin sekolah, yakni dari kepala sekolah saya sendiri. Atau juga bisa Pak, ini misalnya dalam workshop atau pelatihan itu mengundang tamu atau guru tamu dari luar atau bahkan rekan sejawat yang berada di wilayah dari sekolah kita tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Ardhani ya, strategi Bu Ardhani yang akan Bu Ardhani lakukan tadi. Seperti yang Bu Ardhani ceritakan tadi, yang pertama adalah pendampingan individu, kemudian juga Bu Ardhani akan tentunya meminta persetujuan kepala sekolah yang Bu Ardhani ya, terkait dengan akan mengadakan workshop terkait dengan pengembangan kompetensi guru di dalam pembelajaran yang inovatif seperti itu ya Bu Ardhani. Selain itu juga Bu Ardhani akan mengundang rekan-rekan yang mungkin berada di luar sekolah Bu Ardhani, yang mungkin berada di komunitas belajar Bu Ardhani. Kira-kira Bu Ardhani siapa saja yang kira-kira Bu Ardhani libatkan agar strategi yang sudah Bu Ardhani lakukan tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar? Pastinya agar rencana-rencana yang telah saya susun tadi bisa berjalan dengan lancar, saya sangat membutuhkan dukungan yang penuh dari seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya Pak ya. Terutama itu dari pemimpin sekolah, yakni kepala sekolah saya sendiri. Kemudian nanti adanya dukungan-dukungan dari rekan-rekan sejawat saya, atau bahkan dari orang tua Pak, juga dari orang tua atau wali siswa untuk menunjang agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai, dan bahkan yang menjadi objek dari pembelajaran itu sendiri Pak, di mana dalam objek pembelajaran itu kita akan melibatkan murid nanti ya, melibatkan peserta didik. Itu Pak untuk dukungan-dukungan yang saya butuhkan. Bagus sekali Bu Ardhani ya, jadi Bu Ardhani nanti akan melibatkan tentunya rekan sejawat itu sendiri sebagai objek pengembangan pembelajaran inovatif tadi. Kemudian juga akan melibatkan atasannya, pimpinan, kemudian juga melibatkan orang tua dan juga melibatkan murid-murid itu sendiri ya. Oke Bu Ardhani, nah Bu Ardhani, yang mana dari strategi Bu Ardhani tadi yang terkait dengan pendampingan individu, kemudian juga mengadakan workshop dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu Ardhani ya. Nah, kira-kira yang mana yang mungkin bisa Bu Ardhani lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, untuk rencana-rencana yang telah saya susun tadi dan dari dua alternatif yang sudah saya sampaikan kepada Pak Ardian tadi, jadi saya akan melakukan alternatif yang pertama Pak, yakni pendampingan individu kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Karena dalam hal ini untuk
untuk alternatif yang kedua, tadi yang saya sebutkan ada pelatihan atau workshop. Saya berpikir untuk pelatihan dan workshop ini sendiri itu membutuhkan anggaran biaya yang tidak terlalu kecil, Pak ya. Nah, di sini juga membutuhkan persetujuan yang pastinya dari seluruh warga sekolah, dan juga nanti yang akan saya temui mungkin yang akan menjadi tantangan ketika kita mengadakan pelatihan atau workshop ini, kita harus mencari narasumber yang memang kompeten dalam bidangnya, Pak. Sehingga ketika narasumber yang kita hadirkan, kalau narasumber yang kita hadirkan itu tidak kompeten, maka kesadaran dari rekan-rekan sejawat kita tadi mungkin tidak akan mengalami perubahan yang drastis atau cepat dalam proses peningkatan kreativitas yang dia miliki dalam menerapkan pembelajaran inovatif di dalam sekolah, khususnya di dalam kelas. Baiklah buat tadi ya, jadi menurut buat tadi yang akan buat tadi lakukan dalam waktu depan ini adalah pendampingan individu ya buat tadi ya, karena lebih efisien dari segi waktu dan lebih efisien dari segi dana seperti itu ya buat tadi ya. Selain itu juga lebih adanya pendekatan khusus kepada rekan-rekan Secara personal. Ya, secara personal dengan teman-teman sendiri seperti itu ya buat tadi. Oke, nah kapan buat tadi hal itu bisa dilakukan? Untuk realisasinya sendiri mungkin akan diadakan di minggu depan, Pak ya. Karena apa? Karena dalam minggu ini mungkin saya akan berdiskusi terlebih dahulu kepada kepala sekolah saya, kemudian merancang atau membuat daftar kegiatan yang akan menjadi prioritas terlebih dahulu. Mungkin di minggu depan atau tidak di awal minggu, Pak ya. Mungkin di hari Senin akan saya laksanakan rencana-rencana yang telah saya susun ini. Baik, bagus sekali ya tadi ya. Tadi kita sekarang sudah berada di sesi percakapan ya Bu Artati ya. Kira-kira apa yang sudah Bu Artati dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, alhamdulillah Pak ya, dari percakapan kita kali ini saya memiliki gambaran-gambaran, rencana-rencana, dan juga langkah-langkah yang akan saya tempuh ketika saya menghadapi masalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkait dengan bagaimana cara saya untuk meningkatkan atau memberikan pemahaman kepada rekan sejawat saya, bagaimana untuk meningkatkan kreativitas mereka untuk menerapkan pembelajaran inovatif dan juga mengaplikasikannya di kelas mereka masing-masing. Oke, kalau begitu Bu Artati, kita ketemu lagi ya minggu depan di hari Senin ya Bu Artati ya? Iya Pak. Mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di hari Selasanya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat realisasi dari rencana-rencana yang sudah Bu Artati rencanakan seperti itu dan apa hasilnya. Baiklah Bu Artati, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama Pak Arven. Saya juga terima kasih atas kesempatan yang telah Pak Arven berikan. Sudah mau mendengarkan curhatan, sudah mau mendengarkan apa saja yang saya ceritakan selama beberapa menit terakhir ini. Oke. Sampai ketemu lagi ya Bu Artati. Ya, sampai jumpa Pak Arven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ten? Tentunya proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Alhamdulillah kabarnya sehat Pak, dan proses coaching yang sudah saya lakukan berjalan dengan lancar Pak, insya Allah. Ya, baiklah Pak Ten. Apa yang saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching itu terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan? Baiklah Pak Budi, saya sudah melakukan tentunya alur jesta sehingga Kuci bisa membuka cerita dan menceritakan secara terbuka, dan juga tentunya mereka Kuci tadi menemukan solusi dari permasalahan mereka. Seperti itu Pak Budi. Baik Pak Adven, luar biasa Pak Adven ya. Menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu sangat berjalan dengan baik gitu Pak Adven ya. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah bisa menggali sudah bisa menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot, sehingga kunci tersebut ini dapat menemukan solusi serta langkah-langkah dari permasalahan yang sedang ada.
ada seorang kucing dari Pak Ben ya. Kemudian seorang kucing juga ini sudah merasa nyaman, dan Pak Ben sebagai coach itu sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak Ben, kita sudah berada di proses perkembangan saya sebagai observer. Nah, kompetensi apa lagi yang kira-kira akan dikembangkan? Ini berdasarkan proses coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Ben. Oke, mungkin saya akan lebih memahami lagi Pak proses alur cerita Pak, agar dalam melakukan coaching saya melakukannya dengan lebih baik lagi. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ben. Jadi kegiatan kita, saya sudah mengobservasikan kegiatan atau proses coaching yang dilakukan oleh Pak Ben terhadap seorang kucing, dan seorang kucing itu sudah merasa puas dan nyaman di posisinya. Dia sudah menemukan solusi-solusi serta masalah-masalah yang sangat diharapkan, dan Pak Ben juga sudah berharap untuk proses kegiatan kucingnya ke depannya itu bisa lebih baik lagi begitu Pak Ben ya, dan kita bisa mendapatkan suatu manfaat dari kegiatan proses kucing ini Pak Ben ya. Sekali lagi terima kasih. Baiklah Pak Ben, kita akhiri kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Baik, Bapak hari ini akan melakukan proses coaching ya. Ya, namun sebelum kita memulai proses coaching kita kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan kepada Bapak terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Pak ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee menanggapi ataupun merespon pertanyaan yang telah Bapak berikan. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau begitu, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik, ya. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching nanti, itu yang pertama adalah memberi pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengar aktif dan tidak penuh. Ya, baik. Jadi ada 3 kompetensi, Pak ya. Betul. Kemudian untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini terdiri dari apa saja, Pak? Iya. Kompetensi yang secara spesifik pertama adalah mendengar secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi ada 2 Pak ya, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian pada coaching kali ini menurut Bapak sendiri itu apa? Untuk indikator terhadap kegiatan coaching ini adalah pertama, saya menginginkan dari seorang coaching itu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, serta bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan coaching. Ya, kalau begitu demikian Pak ya pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan proses coaching bersama dengan coaching. Setelah proses coaching selesai, nanti kita akan cerita kembali. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak Ben? Alhamdulillah hari ini cukup lelah ya Pak Budi karena aktivitas mengajar tadi, tapi tetap semangat Pak Budi dan sehat gitu. Dan kalau Pak Budi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ben. Sehat. Tentunya Pak Ben guru yang luar biasa. Jadi soal mengeluh itu tidak gampang oleh Pak Ben ya. Baik Pak Ben, saya tuh mendengar ada sesuatu yang ingin Pak Ben sampaikan. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Ben sampaikan dari percakapan kita?
Oke, baiklah Pak Budi. Saya itu mau menceritakan Pak Budi terkait dengan pengamatan dan observasi yang sudah saya lakukan terhadap rekan-rekan sejawat Pak Budi yang di sekolah saya. Ternyata saya lihat rekan-rekan sejawat di sekolah saya itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional. Rata-rata mereka itu masih nyaman menggunakan metode pembelajaran secara ceramah. Nah, selain itu juga pembelajaran yang mereka gunakan juga belum bervariasi atau monoton seperti itu saja Pak Budi, dan juga pemanfaatan media menggunakan aplikasi digital juga mereka itu masih kurang sekali untuk menguasai Pak Budi. Seperti itu Pak. Iya, baik Pak. Kan jadi dari percakapan kita kali ini, Pak Ken menyampaikan bahwa dari beberapa rekan kerja guru di sekolah Pak Ken itu yang masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, artinya yang masih monoton begitu ya, metode ceramah seperti itu Pak Ken ya. Belum adanya atau sedikitnya kompetensi untuk mengembangkan diri begitu Pak Ken untuk melakukan sebagai contoh dan proses pembelajaran aktif. Baik Pak Ken, kira-kira perubahan seperti apa yang Bapak harapkan? Tentunya perubahan yang ingin saya harapkan itu pertama Pak Budi, teman-teman saya itu keluar dari zona nyamannya. Mereka tidak lagi menggunakan metode pembelajaran konvensional atau ceramah, dan mereka itu beralih kepada penggunaan model-model atau model-model pembelajaran yang inovatif, dan juga penggunaan strategi pembelajaran yang saat ini sudah kita gunakan yang di kurikulum mereka ini, yaitu diferensiasi ya, seperti itu yang saya harapkan. Kemudian juga mereka juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi digital dalam membuat media-media pembelajaran. Ya, kita bisa memakai ini harapan Pak Ken ada perubahan ya pada rekan kerja yang sejauh di sekolah itu untuk melakukan pembelajaran yang inovatif yang bisa Pak Ken sampaikan tadi, melakukan contoh pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik itu banyak. Dan kemudian diharapkan juga rekan sejawat itu lebih memaksimalkan dalam proses pembelajaran digital gitu ya. Artinya sudah pembelajaran abad 21 begitu Pak Ken. Baik Pak Ken, dalam penggunaan pembelajaran yang bervariasi di sekolah Pak Ken, katakan misalnya kita ambil di level rentan 1 sampai 10 Pak Ken. Nah, kira-kira dalam kondisi sekarang seperti ini di sekolah Pak Ken itu berada pada level berapa? Kalau berdasarkan pengamatan dan observasi yang saya lakukan, rekan-rekan saya di sekolah itu Pak Budi berada di angka 5 Pak Budi. Kenapa seperti itu? Karena saya lihat dari survei yang saya lakukan, observasi yang saya lakukan, memang rekan-rekan ini rata-rata masih menggunakan metode konvensional Pak Budi. Mereka sudah nyaman dengan mengajar dengan metode ceramah, dan mereka itu lebih cenderung kepada pencapaian materi, tapi bukan kepada kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Oh iya, betul sekali Pak. Jadi Pak Ken menginginkan perubahan di level 5 sekarang ini, kondisi sekarang ini ya, karena masih beberapa guru yang masih menggunakan pembelajaran atau metode pembelajaran yang monoton, misalnya seperti apa kalau misalnya metode pembelajaran ceramah itu Pak Ken ya. Nah, diharapkan dari perubahan Pak Ken di sekolah Pak Ken, kira-kira di level berapa yang Pak Ken lakukan? Mungkin untuk rekan-rekan saya mungkin di level 8 Pak Budi. Karena saya merasa juga akan sulit untuk mencapai level 10, karena sebagian besar dari rekan-rekan di sekolah itu usianya memang tidak muda lagi, sehingga untuk belajar itu mungkin agak sudah sulit untuk bergerak. Kemudian juga mereka juga kurang menguasai dari IT, seperti itu akan sulit untuk belajar IT, terutama dalam memanfaatkan aplikasi digital dalam membuat media pembelajaran. Nah, jadi menurut saya mungkin rekan-rekan saya mungkin hanya bisa mencapai di level 8. Seperti itu.
Baik Pak Pen, itu perubahan yang udah luar biasa Pak Pen ya, Bapak mengharapkan dari perubahan berbagai siapa. Karena apa yang disampaikan Pak Pen, ada beberapa juga dari teman sejawat Pak Pen itu yang sudah mendekati usia pensiun begitu Pak. Dan memang terbiasa seperti itu, di mana juga mereka yang sudah mendekati masa pensiun merasa benar juga posisi nyaman, jadi enggan atau segan untuk melakukan perubahan. Ya, tentunya kita sebagai pendidik, sebagai guru harus terus meningkatkan kompetensi belajar gitu Pak, dari kompetensi kita. Ini baik Pak Pen. Nah, kira-kira langkah-langkah yang ingin Pak Pen lakukan untuk perubahan di masa belakang gitu. Oke Pak Budi, tentunya Pak Budi, langkah-langkah yang bisa saya lakukan agar teman-teman hari ini berada di tempat, tentunya berdiskusi berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mencari solusi dari permasalahan rekan-rekan sejawat tadi. Kemudian juga selanjutnya bisa melalui pendampingan guru atau pendekatan itu tadi itu. Kemudian juga bisa dilakukan mungkin kegiatan workshop yang dimulai dari internal sekolah. Ini dengan begitu mungkin dapat meningkatkan wawasan atau mindset dari rekan-rekan sejawat terkait dengan pembelajaran seperti apa yang memang dibutuhkan siswa pada zaman sekarang ini. Kemudian juga mungkin nanti bisa diadakan juga workshop atau pelatihan terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran yang menggunakan aplikasi digital seperti itu. Ya, luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran ya, langkah-langkah yang antaranya yang seperti adanya pendampingan itu, kolaborasi dengan sejawat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam memberi pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Itu tentunya tujuannya untuk meningkatkan minat atau motivasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik Pak Pen, selanjutnya apakah ada strategi yang lain yang ingin Pak Pen lakukan? Mungkin bisa berkolaborasi mungkin dengan komunitas sejawat atau mendatangkan guru tamu seperti itu Pak Budi. Jadi sehingga nanti diharapkan kalau dari sesama rekan sejawat ini mungkin apalagi dari luar itu menunjukkan motivasi atau semangat dari rekan-rekan ya, untuk belajar sehingga mereka bisa menguasai model-model pembelajaran yang memang dibutuhkan pada zaman sekarang ini sesuai dengan kurikulum merdeka ya Pak Budi, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi ditekankan di situ adalah kolaborasi ya. Karena tentunya ada lah di sekolah Pak Pen itu guru lain yang sudah memiliki kompetensi ada sudah artinya mereka mampu untuk pembelajaran yang pada satu ini dengan pembelajaran digital, jadi bisa maksimal pembelajaran. Dan merupakan strategi Pak Pen salah satu yang efektif dan luar biasa. Baik Pak Pen. Nah, kira-kira dari langkah-langkah dan strategi yang akan Pak Pen lakukan, siapa yang akan dapat membantu Bapak dalam melaksanakan strategi ini? Oke, tentunya Pak Budi, agar strategi saya ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, yang pertama pastinya dengan menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu adalah sejawat yang juga bisa melibatkan murid di saat juga bisa melibatkan rekan-rekan di luar sekolah saya tentunya, misalkan bisa meminta bantuan dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman, misalkan di komunitas belajar saya seperti di LGT, seperti itu. Saya juga bisa melibatkan orang tua. Untuk melakukan perubahan itu kita Pak Pen butuh yang dukungan dari warga sekolah tentunya, terutama dari pimpinan kepala sekolah, dan kemudian dari sejawat sendiri, kemudian dari orang tua ya, orang tua murid, dan kemudian
di usia pensiun enggan untuk belajar lagi itu kan tujuan kita kan untuk meningkatkan motivasi belajar sekali. Baik Pak Ampen. Nah sekarang kita sudah di penghujung percakapan kita Pak Ampen ya. Nah dari percakapan kita kali ini apa sih yang sudah Bapak Ampen dapatkan gitu Pak Ampen? Baiklah Pak Budi, dari percakapan kita ini yang sudah saya dapatkan tentunya adalah solusi dari permasalahan yang saya ceritakan tadi, terkait dengan langkah apa yang akan saya lakukan yang jelas untuk mengubah atau melakukan perubahan terkait dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya di sekolah yang tentunya masih konvensional. Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah pastinya melakukan bimbingan individu. Ya tentunya diawali dengan meminta dukungan dari sisi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Kemudian juga bisa dilakukan dengan kegiatan workshop yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan seperti apa sih pembelajaran yang baik itu untuk murid dan berpihak kepada murid. Kemudian juga misalkan juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi digital. Seperti itu Pak. Ya, baik Pak, percakapan kita saat ini Pak Ben sudah mendapatkan solusi gitu ya, ada langkah-langkah dengan tujuan Pak Ben ingin melakukan perubahan untuk rekan-rekan sejawat dan kurang penggunaan media pembelajaran pembelajarannya, dan solusi itu sudah Pak Ben dapatkan dan beserta langkah-langkahnya, dan kemudian siapa saja yang tentunya diharapkan Pak Ben untuk membantu atau mendapatkan dukungan untuk melakukan perubahan ini ya. Luar biasa sekali Pak Ben ya. Baik Pak Ben, saya sudah tidak sabar lagi Pak Ben untuk melanjutkan cerita atau obrolan kita kali ini. Tentunya saya menunggu, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Oh iya Pak Ben, kira-kira kapan Pak Ben bisa melakukan perubahan itu? Mungkin dalam waktu minggu depan Pak Budi ya, karena kebetulan daripada aktivitas saya pada minggu ini, jadi kemungkinan tersebut bisa saya lakukan di minggu depan untuk hari Senin Pak, bisa saya lakukan di hari Senin minggu depan. Luar biasa sekali Pak Ben ya. Dan tidak sabar lagi Pak Ben ya, tentunya kita sebagai pendidik ya ingin memberi yang terbaik buat peserta didik kita. Diharapkan perubahan itu akan Pak Ben lakukan di minggu depan, begitu hari Senin. Oke, baik sekali Pak Ben. Saya tidak sabar lagi menunggu pembicaraan main Pak Ben. Saya merasa nyaman bagaimana Pak Ben sebelumnya ya. Semoga percakapan kita kali ini bisa mendapatkan manfaat tentunya ya, baik pada kita sendiri maupun kepada tentunya bisa kita implementasikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik kita bisa menerima ilmu atau materi dalam proses pembelajaran yang bisa maksimal, sehingga capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik Pak Ben, mungkin pembicaraan kita percakapan kita kali ini saya akhiri Pak Ben ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Pak Ben ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartati. Ya, apa kabarnya Pak sekarang? Alhamdulillah, saya sudah merasa lega sebagai guru ya. Bagaimana nih proses coaching yang telah Bapak lakukan bersama dengan coaching? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Ya, Bu Hartati, saya sudah melakukan coaching terhadap coaching saya. Kemudian saya juga sudah melakukan sesuai dengan kita menanyakan, misalnya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasikan masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut coaching dapat menggali serta menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang coaching untuk melakukan perubahan dari permasalahannya gitu.
Baik, seperti itu jadi Pak ya. Iya. Hasil dari coaching yang telah Bapak lakukan. Baik, selanjutnya Pak Budi, saya akan menyampaikan catatan observasi yang telah saya lakukan selama Bapak melakukan coaching bersama dengan coaching. Nah, menurut saya pada saat proses coaching yang telah Bapak lakukan itu sudah menerapkan alur tirta, Pak ya, di mana Bapak sudah mengidentifikasikan tujuan dari percakapan yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Dan juga proses coaching yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dari kegiatan coaching itu sendiri. Ya, jadi ketika saya mendengarkan proses coaching yang Bapak lakukan, tadi Bapak juga sudah fokus dalam menghadirkan kehadiran penuh atau present, kemudian aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu sungguh luar biasa sekali Pak Budi ya. Iya. Baik, terkait dengan pertanyaan terakhir Pak di sesi observasi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching kita kali ini? Iya, Bu Hartati. Tentunya setiap saya melakukan coaching, saya ingin kompetensi yang dapat saya kembangkan itulah agar saya dapat melakukan proses coaching yang lebih baik, di mana seorang coaching itu merasa puas dengan apa yang kita lakukan atau proses percakapan ketika proses coaching begitu. Jadi kita mengarahkan coaching itu mendapatkan langkah-langkah atau solusi-solusi dari permasalahan yang ada di diri itu sendiri. Ya, mungkin itu Pak ya, dari tujuan dari coaching itu sendiri itu adalah menggali potensi-potensi yang ada pada diri seorang coaching sehingga mampu untuk mengambil solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Demikian Pak Budi, pasca observasi kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat lagi dan kedepannya kita menjadi kita bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi, yang pastinya menggunakan alur tirta dengan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adven. Ya, apa kabarnya hari ini, Bu Hartati? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Kalau Bapak sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Nah, baiklah Bu Hartati, sebelum Ibu melakukan coaching, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nanti pada saat saya mengamati coaching, nanti Ibu sebagai coach dan juga coachee akan saya amati dengan menggunakan rubrik penilaian. Nah, yang pertama nanti apakah sudah sesuai belum dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Hartati adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Bapak. Pada kesempatan coaching kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, diantaranya yaitu kehadiran penuh, hadir mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baiklah, Bu Hartati, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik untuk kompetensi yang saya kembangkan itu adalah menghadirkan kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Ya, untuk indikator sendiri Pak ya, saya mengharapkan dalam proses coaching kali ini coaching akan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, baiklah Bu Hartati, demikian ya percakapan kita. Sekarang silakan Bu Hartati melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih Pak Adven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tati. Ya, apa kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Tati. Bagaimana dengan Pak Tati? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Oh ya, dengar-dengar kemarin ada hal yang ingin Bapak ceritakan kepada saya. Apakah benar, Ibu. Pak? Betul. Boleh Bapak ceritakan apa hal-hal yang ingin Bapak bagikan kepada saya hari ini? Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi dalam proses pembelajaran di sekolah kita ya Bu ya, masih ada beberapa rekan sejawat yang belum menggunakan atau melakukan proses pembelajaran yang inovatif dan bervariasi gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi hal-hal yang ingin Bapak ceritakan itu terkait dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak ya. Betul. Yang saya garis bawahi tadi yaitu kurangnya pembelajaran inovatif yang diberikan oleh rekan sejawat kepada siswa-siswi atau peserta didik di sekolah. Apakah benar Bapak? Betul Ibu. Jadi kurangnya rekan sejawat atau seorang guru yang memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi itu, sehingga itu akan berdampak kurangnya motivasi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Gitu, Ibu. Jadi bisa kemungkinan untuk pembelajaran, tujuan pembelajaran tidak bisa tercapai secara maksimal. Baik, terima kasih Pak ya. Kemudian untuk percakapan kita kali ini, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan pada proses perbincangan kita kali ini? Ya. Untuk pembicaraan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana supaya saya dan rekan-rekan sejawat tentunya di rekan sejawat tadinya kurang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan proses pembelajaran yang inovatif dan bervariasi dan kurang yang menggunakan media-media pembelajaran, sehingga ketika seorang guru memberikan pembelajaran dan proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran inovatif yang bisa meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Budi. Jadi pembelajaran yang inovatif, kemudian yang kreatif, itu akan menumbuhkan minat dan motivasi dari peserta didik agar lebih giat lagi untuk belajar, Pak ya. Betul. Untuk itu, perubahan apa saja yang ingin Bapak lakukan terhadap rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak? Ya, tentunya perubahan itu diawali dari rekan sejawat itu sendiri ingin melakukan pengembangan diri, ingin meningkatkan kompetensi seorang pendidik itu yang mampu untuk memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Baik. Untuk pembelajaran inovatif yang ada di sekolah Bapak itu, kalau kita nilai Pak ya, dari angka 1 sampai angka 10 itu idealnya di angka 10 Pak ya. Iya. Menurut Pak Budi sendiri, untuk kondisi atau situasi di sekolah Bapak terkait dengan rekan sejawat Bapak itu ada di level berapa kira-kira Pak? Terkait dengan pembelajaran inovatif yang mereka berikan. Ya, itu akan saya jelaskan dengan kondisi sekarang ini pembelajaran inovatif dan bervariasi yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat menurut observasi saya Bu ya, pengamatan saya itu masih di level 5 gitu. Baik, di level 5 Pak ya. Ya, Untuk level yang diinginkan Bapak Budi sendiri itu ada di level berapa kira-kira? ya, jadi kompetensi seorang pendidik, seorang guru dalam memberikan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi itu diharapkan di sekolah saya itu barangkali level 6 atau level 7 gitu. Ya, karena ini kan masih melakukan perubahan. Ya. Ya. Baik Pak ya, setidaknya ada peningkatan Pak ya, Ya. dari level yang sebelumnya di angka 5 menjadi angka 6 ataupun angka 7 Pak ya. Ya, selanjutnya Pak Budi terkait dengan pembelajaran inovatif, kurangnya kreativitas dari rekan sejawat, pastinya setelah Bapak mengamati itu, adakah hal-hal yang Bapak lakukan agar menciptakan perubahan pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah?
Iya, betul itu. Tentunya saya akan melakukan itu langkah pertama adalah mengkomunikasikan dengan pimpinan kepala sekolah terkait dengan peningkatan kompetensi seorang guru, dan kemudian saya juga punya seorang teman di luar yang beliau cukup handal dalam pembelajaran digital. Nah itu bisa, beliau sudah bersedia ketika saya mengkomunikasikan itu datang ke sekolah saya untuk memberi tutor atau pembelajaran materi untuk meningkatkan kompetensi guru-guru terkait dengan pembelajaran yang menghadirkan berkreasi dan variatif. Ya, baik. Jadi yang tahapan pertama yang akan dilakukan Pak Budi itu adalah komunikasi dulu Pak ya, dengan pimpinan sekolah. Dalam hal ini itu ada kepala sekolah. Kemudian tadi Pak Budi juga sudah menjelaskan menghadirkan guru tamu berarti Pak ya. Betul. Dari luar yang dimana ketika memberikan materi diharapkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah Bapak bisa ada peningkatan dalam hal kreativitas, dalam pembelajaran inovatif yang nantinya akan berpengaruh juga pada anak didik Bapak di sekolah. Dan begitu Pak ya. Betul itu. Saya juga akan berusaha untuk menumbuhkan minat dari rekan sejawat agar mereka bisa menggunakan kompetensi yang ada. Nah tentunya kita di sekolah itu ada rekan sejawat yang handal, aktif dan mampu sebetulnya yang sudah memiliki kompetensi seperti itu. Namun mereka masih terkendala karena mungkin ya di usia yang sudah mendekati masa pensiun, kebutuhan diri itu sudah kurang, mereka sudah menjadi posisi yang nyaman, ya masa posisi yang nyaman. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, kita bisa melakukan tutorial individu. Jadi kita bisa belajar secara langsung dengan rekan sejawat yang sudah memiliki kompetensi. Jadi berbagi kompetensi dengan rekan sejawat, sehingga kita tidak harus mencari seperti kantor misalnya melaksanakan workshop atau pelatihan sebagainya. Dan itu juga secara individu rekan sejawat atau juga sebagai pendidik kita bisa mendapat kompetensi itu. Misal contoh seperti ini, kita melakukan pembelajaran melalui online, dan di online itu kita banyak sekali menyediakan pembelajaran yang inovatif dan berkualitas. Ya, baik ya. Jadi jadi terkait dengan pembelajaran inovatif ya. Kira-kira nih menurut Pak Budi sendiri, selain dari faktor usia mungkin yang Bapak sebutkan tadi, adakah hal-hal lain Pak yang mempengaruhi kinerja dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat Bapak di sekolah terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi diri, kemudian memberikan pembelajaran inovatif? Adakah hal-hal lain Pak yang mempengaruhi kondisi dari rekan-rekan sejawat Bapak sendiri? Ya, bisa saja itu. Ya pertama mungkin kalau saya amati itu pengaruhnya dari pimpinan itu sendiri yang kurang support atau memberi dukungan kepada seorang pendidik atau seorang guru untuk meningkatkan kompetensi. Atau juga bisa juga faktor dari keluarga, waktu yang tersedia dari seorang guru atau seorang pendidik itu untuk meningkatkan diri dalam meningkatkan kompetensi di sekolah. Saya setuju sekali dengan Pak Budi ya. Penting sekali itu adalah support yang pertama Pak ya, dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah kita dalam mendukung kinerja dan meningkatkan motivasi dari rekan sejawat kita. Kemudian tadi yang Bapak sebutkan tadi faktor keluarga, yang juga saya sangat setuju Pak ya. Ada pengaruhnya juga dalam kinerja dari rekan-rekan sejawat di sekolah kita. Baik Pak, kemudian nih Pak ya, untuk dukungan sendiri, ini kira-kira Pak Budi ini butuh dukungan siapa saja agar rencana-rencana ataupun rencana kegiatan yang telah Bapak susun itu bisa berjalan dengan lancar? Iya, dukungan yang pertama dari seorang pendidik, seorang sekolah menyediakan kesempatan waktu kepada seorang guru atau seorang pendidik
tujuan mereka meningkatkan kompetensi mereka, tentunya yang kita masuk tadi yang meningkatkan dalam pelajaran, mereka mampu dalam pembelajaran, memberikan pembelajaran yang inovatif dan variatif. Ini yang berikutnya dari warga sekolah lainnya, tentunya dari rekan-rekan sejawat begitu ya, rekan-rekan sejawat juga itu merupakan sangat membutuhkan dukungan agar proses perubahan itu bisa lebih baik. Baik Pak ya, jadi ada kolaborasi Pak ya, Betul. baik itu antara kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, ataupun bahkan staf tata usaha yang ada di sekolah Pak ya, Betul. dan juga termasuk juga mungkin murid-murid Iya, yang ada serta di sekolah didik kita. tersebut. Kemudian terkait dengan rencana-rencana yang telah Bapak susun tadi, adakah tantangannya Pak yang Bapak akan hadapi dalam pelaksanaan kegiatan rencana yang Bapak susun? Ketika bisa kita melakukan satu perubahan, dan itu merupakan aset. Bagaimana kita tersebut agar apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai. Tantangan itu yang pertama adalah keinginan dari rekan sejawat yang tumbuh dari niat dari individunya agar mereka bisa meningkatkan kompetensi mereka. Baik Pak ya, jadi motivasi intrinsik Pak ya dari dalam diri guru tersebut itu sangat penting untuk memulai suatu proses perubahan. Apakah ada lagi Pak tantangan-tantangan terbesar selain mungkin dari komitmen dalam diri rekan sejawat sendiri? Tantangan yang lain selain dari motivasi atau keinginan dari rekan sejawat itu sendiri, tentunya ketika misalnya saya membicarakan hal ini kepada pimpinan atau kepala sekolah, contoh misalnya salah satu kita ingin melaksanakan workshop misalnya di sekolah, itu ada ketersediaan anggaran ya. Nah, apapun terkait dengan anggaran sekolah, dia akan melaksanakan workshop atau pelatihan. Nah, kita bisa mengambil solusi yang lain. Nah, itu berkolaborasi lah dengan sejawat, di mana ada sejawat yang lain yang sudah memiliki kompetensi atau kemampuan dalam meningkatkan pembelajaran itu ya, pembelajaran inovatif dan itu. Nah, mereka tergerak gitu ya untuk bertanya langsung, artinya tutorial secara individu. Nah, itu lebih efektif saya rasa. Baik Pak Budi, dari rancangan kegiatan sudah Bapak susun tadi ya terkait dengan komunikasi dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah. Kira-kira kapan nih Bapak Budi akan merealisasikan rencana Bapak tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Karena ini masih dalam perubahan ya, itu bisa saya lakukan minggu depan. Tentunya sekarang dukungan dari warga sekolah tentunya. Dan jelaskan tadi pertama dari kepala sekolah, kemudian kemauan dari rekan-rekan sekolah sendiri ya, kita berkolaborasi dan juga ada komponen peserta. Kita sudah ada di ujung percakapan, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Terima kasih Bu. Jadi untuk percakapan kita kali ini luar biasa dan saya merasa nyaman. Solusi dari tantangan itu dan langkah-langkah akan saya lakukan terhadap perubahan di sekolah saya terkait dengan rekan-rekan guru lain yang masih kurang inovasinya dalam pembelajaran atau kurang variatifnya dalam pembelajaran dan menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik, itu sudah saya dapatkan dari pembelajaran. Ya, alhamdulillah Pak ya, Bapak sudah ada rencana berupa langkah penyelesaian dari solusi yang Bapak sampaikan kepada saya. Wah, saya jadi tidak sabar ini mendengarkan kabar-kabar baik yang Bapak sampaikan nanti kepada saya. Baik Ibu, nanti akan saya komunikasikan dengan Ibu perubahan yang akan saya capai untuk melakukan atau meningkatkan kompetensi rekan-rekan sejawat. Baik Pak Budi, kita cukupkan percakapan kita pada siang hari ini. Semoga rencana-rencana yang telah Bapak susun semoga bisa berjalan dengan baik Pak ya. Iya, terima kasih.
Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk melakukan percakapan di siang hari ini. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anten. Alhamdulillah bersedia Bu Tati sudah melakukan kucing ya, jadi bersama kucing. Nah sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan pasca observasi. Nah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Ya baik, terima kasih Pak Anten. Mungkin dalam proses coaching yang telah saya lakukan, saya sudah menerapkan alur tirta Pak ya, kemudian menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dari seorang coaching. Nah di sini saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memantik seorang coaching agar dia bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Baiklah Bu Tati, menurut saya sebagai observer proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Hartati sudah berjalan dengan lancar dan baik. Ibu sudah menggunakan alur tirta dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan tentunya coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Hartati, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan Ya, mungkin dalam hal ini saya akan mengembangkan kompetensi saya dalam memahami dan juga mendalami alur tirta itu sendiri Pak. Alur tirta sehingga proses coaching yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Dan juga bagaimana saya bisa meningkatkan diri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memantik seorang coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Nah, Bu Hartati, semoga dalam Bu Hartati menerapkan coaching nantinya akan lebih baik lagi ya Bu Hartati ya. Demikianlah pasca observasi hari ini yang Bu Hartati di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.